إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik, silakan mungkin dari peserta untuk membaca. Tafadhal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wa an ummi Waraqah radhiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaraha anta ummah ahladariha rawahu Abu Daud wasahahu Ibnu Huzaimah. Artinya dari Ummu Waraqah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengimami orang-orang yang ada di rumahnya. Riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Syukran Ustaz. Yang lainnya satu lagi. Bismillah. An ummi Waraqah radhiyallahu an an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam allama amaraha anta umma ahla dariha rawahu Abu Dawud sahihatu Ibnu Huzaimah. Satu lagi. Mudah-mudahan lancar seperti lancarnya baca ta'awud. Tafadhal. Ada lagi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummi Waraqah radhiyallahu ta'ala anha
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. Insyaallah ini yang dapat. Silakan. Ambil semua. 2, 3. Berapa? 4. Berapa? 100. Baik. Nanti masih ada lagi. Baik. Ikhwas sekalian, diperhatikan syarahnya. Baik. Ini hadis dijadikan oleh orang liberal menjadi dalil wanita boleh menjadi imam jamaah secara mutlak, dan bukan hanya dijadikan dalil, sudah dipraktekkan di antara sekian yang mencoba-coba praktek adalah Aminah Wadud, salah satu liberal permisif ya, dari Amerika. Tidak kita ingkari, ada beberapa ulama kita yang berpendapat bahwa di belakang Ummu Waraqah ini ada makmumnya perempuan, makmumnya itu laki. Dan tidak kita ingkari, akhirnya Imam Abu Thawr Al-Muzani dan yang lainnya, bahkan Imam As-Sun'ani di dalam kitab Syarah Bulughul Maramnya setengah mendukung. Ini harus kita ketahui. Jadi orang-orang liberal menjadikan hadis ini menjadi dalil bolehnya wanita menjadi imam jamaah secara umum. Laki dan perempuan itu emang ada akarnya. Ada ulama yang dipegang. Oke. Nah, fatalnya orang-orang liberal itu ketika berdalih, yang penting ada pegangan. Seandainya yang dipegang itu bara api pun oke, yang dipegang itu tenggelam di sungai ternyata kotoran manusia pun oke. Dan ketika dia mencari pembenaran, semua kaidah itu diterabas. Tapi sebaliknya, ketika mereka ngorek kesalahan, menggunakan kaidah-kaidah yang baik. Kesalahan kita. Ini memang langkah mereka, ini cara berpikir mereka. Jadi ketika dia itu ingin membenarkan kesesatan mereka, menghalalkan segala cara, menabrak semua kaidah. Tapi kalau dia itu ingin membatalkan kebenaran yang sudah kita yakini, berusaha semaksimal mungkin, dia itu sangat disiplin dengan kaidah-kaidah itu.
dan akhirnya kaku, menabrak dalil-dalil, menabrak kaidah-kaidah. Orang liberal itu selalu mengatasnamakan tafsir kontekstual. Itu dimanapun. Kajian-kajian mereka di seminar, kajian-kajian mereka di lokakarya, kajian-kajian mereka di kampus, selalu dalilnya tafsir kontekstual. Kalau kontekstual nggak bisa pun, terakhirnya adalah kearifan lokal. Jadi kearifan lokal ini segala-galanya kita harus singkirkan kaidah-kaidah yang dibuat oleh ulama-ulama tersebut, dalil-dalil tersebut demi kepentingan apa? Kearifan lokal. Nggak bisa juga dengan kearifan lokal, itu kan Islam Arab, kita punya Islam Nusantara, selesai. Gitu. Dan ini antum akan temukan ketika antum buka-buka jurnal mereka. Tuh ya. Makanya ketika antum ingin dialog sama orang liberal manapun, antum harus muqaddimai dengan ngaku nggak satu hadis, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ridha Rabb, Allah menjadi Rabb saya, Muhammad menjadi nabi saya, Islam menjadi agama saya. Kalau tidak, antum jangan dialog. Karena ketika antum bicara Islam, mereka bicara Buddha, Hindu, Kristen, dan yang lainnya. Ketika kita rujukkan kepada Al-Quran dan Sunnah, rujukan mereka Taurat, Injil, ketemu nggak? Nggak bakal. Tuh, oke. Kita syarah dan apa betul ini bisa menjadi dalil mereka untuk membenarkan wanita menjadi imam. Tuh. An Ummi Waraqah Al-Ansariyah. Jadi ini satu-satunya wanita yang menghafal dan menghimpun Al-Quran. Masya Allah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi rumah beliau. Jadi beliau usul untuk ketika itu menjadi ikut perang. Kalau nggak salah perang Badar, ingin menjadi perawat untuk merawat mereka para pasukan yang luka, dengan harapan mudah-mudahan saya mati syahid. Makanya akhirnya diberikan kunyah oleh Rasulullah SAW, laqab syahidah. Ya. Walaupun beliau tidak meninggal di situ, bahkan akhirnya beliau itu meninggal dibunuh oleh dua budaknya. Subhanallah. Ini resiko punya budak. Kenapa dia membunuh? Karena dia ingin cepat merdeka. Kenapa dia ingin cepat merdeka? Karena dia itu statusnya budak mudabbar. Apa itu budak mudabbar? Budak yang akan merdeka kalau majikannya itu wafat. Makanya budak itu ada macam-macam kan. Ada budak yang statusnya mukatab. Mukatab berarti nyicil untuk memerdekakan dirinya dengan membayar. Ada yang mudabbar, yaitu
dia akan merdeka kalau majikannya meninggal dunia. Nah ini supaya cepat merdeka, majikannya ditusuk, dibunuh dengan cara yang sangat sadis, ya. Dengan cara yang sangat sadis, ya. Digencet pakai batu, kemudian majikan si Ummu Waraqah ini disalib. Akhirnya dua budak itu dikisos oleh Rasulullah seperti kisosnya dia membunuh Ummu Waraqah. Dan pertama kali pensaliban kisos dilakukan pada zaman Umar bin Khattab. Beliau meninggal pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, yaitu tahun 644 Masehi. Rasulullah meninggal tahun 632 Masehi. Ya, sekitar itu awal-awal pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi, makanya dia karena hafal Al-Quran, karena menghimpun Al-Quran, pinter, sehingga disuruh Rasulullah untuk menjadi imam darnya. Ad-dar di sini dipahami oleh orang liberal kampung. Padahal ad-dar sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu ada dua. Ad-dar maksudnya adalah rumah, dan ini yang terjadi pada Ummu Waraqah. Dar yang dimaksudkan adalah kampung. Amara Rasulullah SAW bibina'il masajid fitur, maksudnya kampung, memang kampung. Tapi yang dimaksud di sini amaraha anta umma ahla dariha ay ahla baitiha. Ya. Dan di dalam satu riwayat kisah yang diturunkan Abu Dawud itu disebutkan muadzinnya, dan muadzinnya adalah laki-laki. Dan di sini orang laki-laki ini ikut sholat, gulamnya ini, budaknya ini, atau sholat ke masjid. Karena dia punya dua budak, laki sama perempuan. Ini budak. Baik. Kita dudukkan hadis ini dulu secara sanad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, di dalam kitab atau bab Imamatun Nisa. Kitabus Shalah, bab Imamatun Nisa. Dari jalan Waqi' Ibnu Jarrah. Dari sisi Waqi' ini nggak ada masalah, Pak. Waqi' adalah ulama al-hadis. Gurunya imam, para ulama, diantaranya adalah Imam Syafi'i. Permasalahannya setelah itu adalah Haddasana al-Walid ibnu Abdullah ibnu Jumair. Al-Walid ibnu Jumair ini mutakallamu fihi, diperbincangkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dia ini adalah seorang perawi yang majhul. Majhul itu kan ada majhulul ain, ada majhulul hal, ada satu lagi ar-rawil mastur. Ini semuanya jahalah. Majhulul ain tidak jelas dia itu dikenal sebagai perawi hadis. Majhulul hal dia meriwayatkan, tetapi riwayatnya ini tidak mendapatkan rekomen dari seluruh ahli hadis. Jadi ketika dia tidak dikenal sebagai sosok ahli hadis atau meriwayatkan hadis yang tidak diakui para ulama,
maka pada saat itu dia disebut dengan perawi jahalah, majhul. Dan pada akhirnya majhul, ketika perawi itu majhul, hadisnya tertolak kecuali jahalahnya itu di level sahabat. Kenapa? Karena jahalatus sahabah la tadurru riwayah bittifaqil ulama. Kemajulan sahabat tidak akan membahayakan riwayat menurut ijma' seluruh para ulama. Kenapa? Karena seluruh sahabat itu telah diberikan rekomendasi oleh Rasulullah al-adalah, bukan al-isma. Tolong diperhatikan. Artinya kita tidak menyatakan sahabat satupun maksum, tetapi kita juga tidak mencacat satu sahabat pun tidak adil, kecuali Khawarij, kecuali Mu'tazilah. Bahkan kita katakan jami'us sahaba ya mausufuna bil adalah. Oke. Dengan demikian hadis ini fihi dikatakan di antaranya oleh Imam Al-Mundhiri maqalun. Tetapi di sana ada beberapa ulama dan tidak kita bisa remehkan mengatakan bahwa la ba'sa bihi. Di antaranya Imam Ahmad, Abu Zur'ah, Abu Dawud, bahwa beliau ini Al-Walid ibnu Jum' la ba'sa bihi. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Hakim, Imam Muslim ihtajja bihi fi sahihihi. Artinya Imam Muslim menjadikan Al-Walid ibnu Jum' ini sebagai hujjah, sebagai perawi yang membenarkan sanad-sanad yang diusung oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Wasakata anhu Dhahabi, dan Imam Al-Hafidh mengatakan saduqun yahim. Dan subhanallah, kita Pak, kalau antum ingin mendapatkan kesimpulan dari penilaian para ulama tentang perawi, antum ambil mutaakhir seperti Imam Al-Hafidh. Kenapa? Karena beliau ini cenderung mendapatkan kesimpulan yang sudah matang, perbandingan yang sudah melalui proses, dan otomatis tidak hanya sekedar kita itu mereka mutakhir, tetapi otoritatif seperti Imam Az-Zahabi, seperti Imam Al-Hafidh, seperti Imam Ibnu Taimiyah, seperti Imam Ibnu Qayyim, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka itu mendapatkan saripati. Makanya antum membaca kitab-kitab terutama fikih, khulasahnya ulama-ulama mutakhirin itu lebih sederhana, lebih lengkap, lebih enak dipahami daripada dulu. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan saripati, tinggal nyimpuli. Apalagi antum kita tinggal mangap toh agak gelem loh. Coba bayangkan mangap toh. Pak, untuk kelas kita sekarang, Pak, nggak perlu ibarat padi itu manenin, kemudian ngasah, kemudian giling. Udah mateng, tinggal mangap. Hadis rawahu fulan disetatuskan ulama sahih, dhaif, hasan, lengkap. Itu pun ditanya nggak ngerti. Mas, hadis ini sahih atau nggak tahu. Ini kan udah mateng, tinggal mangap aja nggak ngerti. Nggak bisa. Terlaluan nggak? Osman, cuma mandu dok. Minta balik duitnya kemarin, Mas. Ya, gitu. Makanya belajar ya, ikhwan. Ilmu itu fis sudur, bukan fis sudur. Ilmu itu di dada, bukan di baris-baris kitab. Ilmu ini kita kantongin di hati kita. Ya. Makanya ada faedah.
sekecil apapun usahakan antum hafal. Ini yang saya lakukan, Pak. Ya. Yang saya lakukan sejak mulai saya belajar. Apapun faedah, apalagi dalil, penting selalu saya hafal. Mau Quran, mau hadis, selalu saya hafal. Faedah ulama apa? Soal nanti lupa, itu gampang. Yang penting pernah hafal. Wong yang pernah hafal aja lupa, apalagi gitu kan gitu. Oke. Nah, di sana ada jalan lain dari Abdurrahman ibn Khalad. Ternyata dia juga majhulul hal. Di sana ada jalan lain dari Jaddatu Al-Walid Laila binti Malik. Jadi hadis ini juga diriwayatkan dari neneknya Walid. Nenek. Coba bayangin, Pak. Cucu, nenek. Subhanallah. Tetapi semua ternyata la tu'araf. Bukan la tu'araf itu mereka nggak dikenal. Tidak dikenal dia itu sebagai sosok ahlul hadis. Dia meriwayatkan satu hadis, tapi semua ulama nggak recommended, ulama semua nggak pernah kenal mengenal meriwayatkan dari satu orang ini. Makanya pernah ada tukang kisah membawa hadis, wah ini palsu, disampaikan di sebuah kisah di masjid. Kebetulan di masjid itu ada Imam Ahmad sama Imam Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in. Dia mengatakan haddatsana Ahmad an Yahya Ibnu Ma'in an qala Rasulullah SAW. Akhirnya Imam Ahmad noleh, Yahya, ente pernah nggak ngeriwayatin hadis ini? Oh, enggak. Nah, ibarat kata orang Betawi, lo gimana? Enggak juga gue. Akhirnya dibiarkan dia setelah berkisah. Akhirnya dia didekati. Ulan, antum ini dapat hadis dari mana? Dari Imam Ahmad. Dari Yahya bin Ma'in. Ana ini Ahmad, ini teman saya Yahya bin Ma'in, nggak pernah meriwayatkan hadis itu. Emangnya Ahmad sama Yahya cuman kalian aja? Banyak. Oh ya udah, pergi aja. Ngeladenin orang begini capek sendiri juga. Udah. Ini majhulul hal, gak dikenal. Oh kalau ini sudah mentalfik, mempermak perawi seakan-akan ini adalah Ahmad ibnu Hanbal, seakan Yahya bin Ma'in, ternyata bukan. Oke. Makanya hadirin sekalian, dari berbagai macam kesimpulan riwayat ini, ada yang mengatakan la ba'sa bihi, dan itu tidak juga remeh, ulama-ulama mengatakan. Ada yang memberikan rekomendasi, akhirnya sampai pada kesimpulan konklusi Imam Al-Albani hassanahu, ay hassana hadzal hadis. Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini, sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan juga ulama-ulama yang lainnya bahwa hadis ini adalah hasan, itu bisa didukung. Dan perlu diketahui, Pak, ulama tidak mau menelan mentah-mentah 3 perawi hadis ini karena terkenal dengan tasahulnya. Yang pertama Ibnu Huzaimah ini, kemudian punya murid Ibnu Hibban, kemudian punya murid Al-Hakim. Ini rentet. Oleh karena itu, rata-rata para ulama untuk mengambil pensohihan 3 ulama ini second opinion dulu. Siapa yang paling banyak dibuat untuk second opinion? Di antara yang paling terbanyak adalah Imam Az-Zahabi. Makanya ketika hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, wa wafaqahu Az-Zahabi,
clear, disetujui. Apalagi ulama-ulama macam seperti Syekh Al-Albani ini. Kenapa? Syekh Al-Albani ini menjadi mu'tabar, menjadi mu'tamad, karena beliau ini berada di suatu zaman di mana sudah sampai kepada suatu kesimpulan kelima. Ya. Artinya dari sekalian, apa yang sekarang ini disahihkan oleh Syekh Albani itu rata-rata melalui proses panjang berabad-abad, ribuan bahkan jutaan ulama. Makanya orang yang meremehkan Syekh Nasruddin Al-Albani itu orang yang pertama karena nggak ngerti siapa itu Syekh Nasruddin Al-Albani. Dan itu aja. Ketika anak kecil tidak tahu harganya emas, dikasih emas segini gedenya, Pak, dilempar nggak? Ketika sekarang ini dikasih cuman permen 2-3. Mainan-mainan yang ya menarik, yang harganya tidak ada 100.000. Lempar. Apa ini? Jadi Syekh Albani di depan mereka-mereka yang juhal, mereka-mereka awamar yang tidak tahu, persis seperti emas kiloan, batangan di tangan anak kecil, dengan mudah dilempar, dibuang, ditukar dengan hanya permen 2-3. Atau yang kedua, mereka-mereka adalah ashabul khurafat wa ahlul bidah, yang mereka-mereka dengan hadis-hadis yang sekarang ini didudukkan Syekh Albani, ternyata hadis-hadis yang selama ini mereka pakai untuk membenarkan kebid'ahan mereka ternyata teranulir, bahkan mau untuk nggak terima. Atau mereka ashabul manasib, mereka takut kehilangan kedudukannya, kehilangan posisinya. Atau mereka yang ingin tenar viral aja ya, andai itu ya. Tapi kalau sekarang kita sampai pada satu kesimpulan yang dilakukan oleh Syekh Albani bahwa hadis ini adalah hasan, maka hadis ini layak, patut untuk menjadi hujjah. Dasarnya, kenapa hadis ini katanya tadi majhul hal? Karena di sana ada riwayat dari Ibnu Al-Khallad, terus makrunatun yang dibarengi dengan riwayat Laila binti Malik, seperti yang telah disebutkan tadi, sehingga dari berbagai macam turuk dan jalan ini, maka hadis yang dhaif itu menguat, sehingga statusnya adalah hasan. Dengan demikian, hadis ini menjadi dalil satu, dibolehkannya wanita menjadi imam untuk kalangan wanita, untuk sesama wanita. Ya, alasannya seperti yang dikatakan oleh Syekh bin Bas, wal hadisu wa in kana fi sanadihi kalamun, meskipun di dalam hadis ini ada perdebatan di antara para ulama di dalam penilaiannya, li anna ahlal ilmi lakin mithlahu yu'mal bihi, seperti hadis ini bisa diamalkan. Wa ya'daduhu maj'an Aisyah wa Ummu Salamah, hadis ini meskipun dhaif terangkat karena ada dukungan riwayat dari Aisyah sama Ummu Salamah pernah melakukan sholat jamaah antar perempuan dan beliau menjadi imam. Ini dengan demikian tolong diperhatikan, ini yang sering ditekankan oleh Syekh Albani. Mentakhrij hadis itu tidak serta-merta menetapkan darajatul hadis. Ya. Jadi takhrij dengan darajah itu beda. Takhrij mengeluarkan hadis berdasarkan sanadnya. Ini hadis dhaif, ini sahih. Tapi setelah kita adakan muqaranah, komparasi dengan berbagai macam jalur, dengan tawabi dan syawahid. Apa bedanya tawabi dengan syawahid? Kalau tawabi beda perawi, kalau syawahid sama perawinya. Atau perbedaan turuk
Karena satu hadis bisa ada 10, 20, 50, bahkan 100, 200. Bahkan ada satu hadis pernah diteskan oleh para ulama ke Imam Bukhari. Ada sampai 200 jalan. Sanad yang dioper-oper, ya, dicampur aduk, kemudian setelah itu dibalikkan kembali seperti semula oleh Imam Al-Bukhari. Sejak itulah para ulama ahli Syam terutama mengakui keimamannya Imam Al-Bukhari. Seperti itu. Jadi kalau hadis ini ditentukan dhaif, takhrij dhaif, belum tentu. Nanti akhirnya itu dhaif. Kita lihat nanti pada tingkatan menentukan derajat. Status hadis itu kan ada 3 atau 2 aja ya, sahih sama dhaif. Tapi nanti kita tentukan derajat sahihnya itu kan bertingkat-tingkat. Ada sahih mutawatir, ada sahih yang sifatnya ahad. Terus kemudian ada sahih yang sifatnya hasan, ada hasan li dzati, ada hasan li ghairi. Begitu juga dhaif, lemah. Lemah itu ada yang sekarang ini berat itu juga bertingkat-tingkat. Ini darajat. Dengan demikian, setelah berbagai macam mempelajari kondisi sanad satu hadis dan perawi hadis dengan berbagai macam iktibar, ada tawabi, ada syawahid, akhirnya diputuskan derajat hadis ini adalah statusnya sahih. Derajat secara statusnya adalah hasan. Atau dalam bahasa kita simpulkan hadis ini sah. Selesai. Oke. Nah, kita lanjut. Wa annahuma ammata nisa fi salatin maktubah. وفي ذلك من المصالح ما فيه لأن المرأة الفقيهة إذا أمت النساء تعلمنا منها. Ini semuanya di dalam rangka kemaslahatan umum. Kenapa wanita itu boleh menjadi imam antar wanita? Karena untuk ta'lim, apalagi mereka itu faqihah. Karena mengajari wanita kepada wanita itu akan lebih intens, akan lebih komunikatif, akan lebih rinci dan mudah, detail daripada laki ke perempuan. Makanya para ulama memutuskan ini tidak terus-menerus. Artinya sekarang wanita bikin musola wanita, terus selamanya melakukan jamaah. Yang menjadi imam adalah wanita, yang menjadi makmum wanita, terus menerus sampai ada musola wanita. Enggak ada itu. Kenapa? Karena dari asbabul wurudnya ini adalah kejadian di rumah, dan itu hanya kadang-kadang. Ya. Bukan sekarang dipahami oleh mereka. Dur maknanya adalah kampung. Dan sealim-alimnya sahabiyah, istri Rasulullah SAW tidak melakukan itu secara permanen. Apalagi dia itu menjadi imam laki-laki. Nah, ini mulai kita bantah. Pertama, secara umum Rasulullah katakan lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan bakal sukses sekelompok kaum yang menjadikan wanita itu menjadi pemimpin. Meskipun ini adalah imamatul kubra udma. Tetapi sekarang real kan? Realistis ya. Di dalam sekup kecil saja, yaitu rumah tangga, wanita itu nggak bisa jadi pemimpin. Itulah. Itu satu. Dan Rasulullah menggunakan kalimat teklan, tidak akan. Apalagi sekarang sholat, coba. Kenapa Pak? Kalau ada imam lupa, sunnahnya laki-laki
baca subhanallah, perempuan tepuk tangan. Masalahnya karena suaranya perempuan ini bisa menjadi fitnah kalau tidak aurat. Coba bayangkan, apalagi sekarang jadi imam, suaranya merdu, meliuk-liuk, antum di belakangnya pantatnya bahenol. Wes, anak kelir-kiliran aja. Emang nggak ngeplek, meskipun pakai mukna, memang antum dipantati nggak risih? Astagfirullah, laki-laki model apa? Aduh, nggak masuk akal aja itu. Oleh karena itu, dari seluruh sisinya nggak bisa diterima. Apalagi menurut satu riwayat, muadzin perempuan, laki-laki yang tadi dianjurkan untuk azan, sholat di masjid. Karena alasan seperti itu yang dipahami semua sahabat, apapun keadaannya, laki-laki itu datang ke masjid. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian, hadis ini sahih, bisa dijadikan dalil untuk bolehnya wanita menjadi imam, tapi tidak terus-menerus, kadang-kadang, dan tidak boleh menjadi imam laki-laki. Dan terakhir, ketika mereka jadi imam, tidak di depan seperti laki-laki, tapi posisinya di tengah, di antara saf yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, jazakumullah khair. Insyaallah kita akan berjumpa kembali ya, nanti lebih baik karena kondisi saya tidak dalam keadaan sehat. Dan mohon maaf, semoga kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.